Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia bisa jadi keping neraka sebelum tahun 2045. Ulama Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebut bahwa ungkapan Indonesia bak sekeping surga bisa berubah menjadi sekeping neraka jika tak ada perbaikan dalam pengelolaan negara jelang 100 tahun peringatan kemerdekaan. Upaya kritik ke pemerintah tak boleh berhenti. Hal itu disampaikan oleh Buya Syafi'i dalam bedah buku daring Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu, karya Sujito, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 9 Februari dalam rangka Disnatalis ke-75 FHUGM. Kalau Indonesia terletak di selatan Sahara Afrika, kita sudah lama gulung tikar. Kita jadi negara gagal. Tapi karena kita ada di kawasan Katulistiwa, alamnya dermawan. Walau sudah dirusak, masih juga memberikan harapan. Tutur mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Buya juga menyebut Indonesia menghadapi berbagai persoalan, seperti rentetan korupsi dan perusakan alam. Korupsi bahkan terjadi sejak 1970-an oleh Pertamina. Lalu di masa berbeda terjadi skandal BLBI, Lapindo, Bank Bali hingga kasus-kasus terbaru seperti Jiwasraya, Bumi Putra dan Asabri. Kalau begini terus, saya khawatir peringatan ini tidak didengar oleh pengambil keputusan, oleh Presiden dan juga Menteri. Kita menghadapi masalah yang sangat berat sebelum 100 tahun Indonesia merdeka. 2045 itu sebentar lagi. Begitu tuturnya. Menurut dia, sejumlah ekonom memang meramalkan Indonesia masuk 5 besar negara terkuat dalam perekonomian di dunia. Tapi siapa yang nikmati itu semua? Rakyat kecil, petani kita, kata orang sejak zaman VOC, kualitasnya tidak semakin membaik, ujar dia. Sementara itu, kata Buya, sekelompok kecil orang menguasai hutan, perbankan dan pertambangan dari bumi Nusantara. Padahal Indonesia bukan negara kekuasaan tapi negara hukum. Pancasila seperti tidak berdaya di tangan anak-anak bangsa yang tuna adab, tuna moral seperti bernegara hukum tanpa budaya malu. Negara hukum tidak akan tegak tanpa malu, kata Buya. Buya mengungkap banyak pejabat yang dikenal memang pintar, namun ia meragukan mereka punya karakter karena kerap bersandiwara, bertingkah seenaknya hingga melakukan kong kali kong. Kalau begini terus, apa ada harapan untuk anak cucu kita? Apa mereka nanti cuma dapat ampas saja? Dikatakan orang Indonesia ini seperti keping surga yang dipindahkan ke muka bumi. Itu nanti bisa jadi keping neraka, kata dia. Namun Buya meminta semua pihak tak berputus asa. Akademisi misalnya tetap harus mengkritik melalui buku dan ceramah dengan penyampaian secara populer agar mudah diterima masyarakat. Kita teriak terus kalau kita tiarap semua, proses negara gagal bukan suatu hal yang mustahil. Kalau arahnya ke sana, itu salah kita semua. Kita telah berkhianat pada Pancasila dan Tuhan. Begitu ujarnya. Tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa ungkapan Indonesia bak sekeping surga bisa berubah menjadi sekeping neraka jika tidak ada perbaikan dalam pengelolaan negara menjelang 100 tahun peringatan kemerdekaan. Sehubungan hal itu, upaya kritik ke pemerintah juga tidak boleh berhenti. Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Buya Syafi'i di dalam bedah buku daring Bernegara Hukum Tanpa Budaya Malu, karya Sujito, Guru Besar FHUGM. Baru-baru ini, Indonesia jika terletak di selatan Sahara Afrika, sudah lama gulung tikar dan jadi negara gagal. Tapi karena kita ada di kawasan Katulistiwa, alamnya dermawan, walaupun sudah dirusak masih juga memberikan harapan. Begitu tutur mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Sudah terbuka untuk Jokowi. Bila tidak mundur, kemungkinan akan terjadi revolusi. Tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak mundur dari jabatannya. Bila tak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan, akan terjadinya gelombang gerakan revolusi dari rakyat, dari seluruh elemen masyarakat. Begitu kata Panglima Serdadu X Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Kata Ruslan Buton, Jokowi mundur dari jabatannya untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama oleh Cina Komunis.
Ruslan Buton juga mengatakan berbagai kebijakan Presiden Jokowi selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Republik Indonesia yang sangat dicintai. Suka atau tak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak dipahami, atau mungkin karena Anda telah tersandra oleh kepentingan elit politik. Menurut Ruslan Buton, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan beginilah lengkapnya dari surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili seluruh rakyat Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna oleh akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudaralah, semua menjadi kacau balau, alias amburadul, dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara, atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi terhadap saudara dari saya yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara ini benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu, ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini. Namun harus jujur, saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia ini hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluhlantakkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau, singa, dan serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2, yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo mengatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindarkan potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan NKRI. Kendari 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu X Trimatra Nusantara.